Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Dalam Cawan Lebur Bersama Kristus. Pelajaran ke-12, Mati Seperti Benih. Rabu 14 September. Percaya diri. Ketika Hawa berdosa di Taman Eden, itu bukan hanya karena dia meragukan firman Allah. Inti masalahnya adalah keyakinannya bahwa dia memiliki cukup kebijaksanaan untuk memutuskan sendiri apa yang baik dan benar. Dia mempercayai penilaiannya sendiri. Ketika kita mengandalkan penilaian kita sendiri daripada mempercayai firman Allah, kita membuka diri terhadap segala macam masalah. Kisah Saul menggambarkan langkah-langkah menuju percaya diri dan tragedi yang begitu cepat terjadi. Samuel mengurapi Saul sebagai Raja Allah. Kemudian dia memberikan instruksi khusus kepada Saul, tetapi Saul tidak menaatinya. Bacalah bagian selanjutnya dari cerita dalam 1 Samuel 13 ayat 1-14. Apakah yang dilakukan Saul yang menyebabkan kejahatannya sendiri? Ada 3 langkah yang menuntun Saul ke jalan menuju percaya diri begitu cepat setelah diangkat menjadi raja. Masalahnya adalah tidak ada dari antara langkah-langkah tersebut yang buruk saat itu. Namun, langkah-langkah itu mengandung benih-benih tragedi karena masing-masing itu dilakukan begitu saja untuk Allah. Perhatikan urutan di mana kejatuhan Saul terjadi. Pertama, Saul berkata, "Aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan." Saul berada di bawah tekanan dan dia menilai dengan matanya sendiri apa yang sedang terjadi. Kedua, Saul pindah dari "aku melihat" menjadi "aku berkata" bahwa orang Filistin akan menaklukkan mereka. Apakah yang dia lihat dengan matanya sendiri membentuk apa yang dia katakan atau duga tentang situasinya? Ketiga, Saul berpindah dari "aku berkata" menjadi "aku merasa", dipaksa untuk mempersembahkan korban. Apakah yang dipikirkan Saul sekarang membentuk perasaannya? Kita semua telah melakukan ini. Kita mengandalkan penglihatan manusiawi kita sendiri, yang menuntun kita untuk mengandalkan pikiran manusiawi kita sendiri, yang menuntun kita untuk mengandalkan perasaan manusiawi kita sendiri, dan kemudian kita bertindak berdasarkan perasaan ini. Menurut Anda, mengapa begitu mudah bagi Saul untuk mengikuti penilaiannya sendiri, meskipun instruksi Allah yang jelas masih terngiang di telinganya? Jika kita tahu bahwa kita sangat rapuh dan memiliki pengetahuan yang tidak sempurna, mengapa kita masih mencoba mengandalkan diri sendiri? Apakah yang dapat kita lakukan untuk belajar mempercayai perintah Tuhan lebih daripada diri kita sendiri? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, kalau kita membaca di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-13 ayat 1-14, ini merupakan cerita mengenai kejatuhan dari Saul, di mana oleh karena kepercayaan dirinya yang berlebihan, sehingga pada akhirnya dia menjadi tidak taat pada waktu orang-orang Filistin datang menyerang Israel. Saul adalah raja pertama bangsa Israel yang pada awalnya kelihatannya hebat dan berkomitmen untuk hidup taat kepada Tuhan dan melayani bangsanya. Tetapi apa yang telah menjadi komitmennya ketika ia diurapi menjadi raja tidak lagi mampu dipertahankannya. Justru karena pelanggaran demi pelanggaran yang dilakukan oleh Saul yang menyebabkan kejatuhannya. Dan ketika ia ditegur oleh Samuel, bukannya menyesali akan perbuatannya, bukannya menyesali akan kesalahan yang ia telah lakukan, malah sebaliknya, ia tidak menerima akan nasihat dari Samuel. Perbuatan Saul ini sangat menyakiti akan hati Tuhan, oleh karena kepercayaan dirinya hanya mengandalkan akan dirinya sendiri, terlepas dari tuntunan dan arahan Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga menyebabkan ia ditolak sebagai raja. Bahkan kalau kita lihat di dalam 1 Samuel 15 ayat 11, di sana dikatakan, "Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku." Komitmen adalah suatu hal yang sangat dibutuhkan dalam meraih kesuksesan. Dan Saul, seharusnya ia adalah merupakan raja yang diurapi, ia harus terus berkomitmen dengan Tuhan, bahwa Allah memilih dia untuk menjadi raja adalah untuk menuntun akan bangsa tersebut taat kepada Tuhan. Tetapi malah sebaliknya, gantinya ia mengandalkan Tuhan, ia mengandalkan dirinya sendiri. Kalau kita baca di dalam 1 Samuel 13 ayat 11, 1 Samuel 13 ayat 12, di sana menunjukkan bahwa gantinya ia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ia hanya melihat kepada dirinya sendiri.
Ia berpikir bahwa dengan kekuatannya sendiri ia dapat mengalahkan akan Filistin. Ia dapat menuntun akan bangsa Israel ini. Tetapi pemikirannya itu merupakan pemikiran yang keliru. Oleh karena Allah lah yang mengurapi dia menjadi raja, seharusnya ia terus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Pelajaran bagi kita pada saat ini, mari kita terus berkomitmen kepada Tuhan kita. Komitmen untuk taat menuruti akan perintah-perintahnya oleh karena keselamatan yang ia telah berikan bagi kita. Dan terus setia mengikuti setiap arahan Tuhan di dalam kehidupan kita di tengah-tengah cawan lebur. Karena sama seperti dengan Rasul Paulus di dalam Roma 14 ayat 8 di sana dikatakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Mari kita terus mengandalkan Tuhan, jangan hanya mengandalkan pikiran manusiawi kita sendiri yang menuntun kita untuk mengandalkan perasaan manusiawi kita sendiri. Dan pada akhirnya kita akan bertindak berdasarkan perasaan ini dan bukan sesuai dengan tuntunan Allah. Mari kita menyerahkan setiap kehendak kita kepada Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus berserah sepenuhnya kepada Tuhan, tidak mengandalkan akan diri kami sendiri. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.